Nah, kenapa apa pentingnya ayat ini kok saya lama-lama bahas ayat ini? Saya ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada artinya kita sering meniup sangkakala selama kita tidak melepaskan soal pertalian nasab. Harusnya ketika kita sudah meniup sangkakala itu, ketika kembali kepada kehidupan yang nyata, yang biasa, hasil di sana itu dibawa ke situ. Bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita, membiarkan suami kita. Bukan begitu maksud saya. Keterikatannya, kemelekatannya, tapi tugas-tugas kehidupan kita tetap dijalankan. Kita ini ada di dunia menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada anak kita, istri kita, tetangga kita, dan orang-orang yang didekatkan Allah dengan kita. Itu sudah sepatutnya kita layani, karena kita pelayan. Jadi jangan disalahartikan ngaji dengan saya. Putus pertalian nasab dalam pengertian adalah memutuskan kemelekatan. Dan tidak layak lagi kita berpikir, nanti di sana kita kumpul nggak ya? Itu kan pakai ilmu kumpul nggak kumpul, makan nggak makan yang penting ngumpul. Itu ilmu itu masih dipakai di akhirat. Makan nggak makan yang penting ngumpul. Mau di surga atau di neraka yang penting ngumpul. Ini soal kumpul-kumpulan ini menjadi bahaya itu. Kalau kumpulan itu tidak membuat jiwa kita semakin suci dan bersih. Teruskan kita lihat ayat berikutnya. Ini lebih luar biasa. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sekali lagi, berat timbangan kebaikan itu bahasa hakikatnya adalah proses penyucian jiwanya berhasil. Tolong diperhatikan. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung jumlah rakaat. Berat timbangan kebaikan jangan menghitung berapa banyak uang saya yang sudah diinfakkan. Tetapi humul muflihun, mereka-mereka yang beruntung pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang diterima saat pulang kembali kepada Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Allah itu Maha Suci dan tidak mungkin bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Baik, kalau begitu, Bapak, kalau saya infak, apa yang harus saya hitung? Apakah jumlah infak saya? Bukan. Yang harus dihitung adalah terjadi enggak pelepasan kemelekatan terhadap uang yang kita infakkan. Ketika terjadi proses kemelekatan, pelepasan kemelekatan berarti sedang mengambil satu noktah, satu titik noda di dalam jiwa kita. Bersih jiwanya? Bersih. Semakin banyak orang itu berinfak, berarti semakin banyak dia menarik titik-titik kemelekatan pada jiwa. Jadi bagi orang yang cerdas, sebetulnya keberuntungan bukan berapa banyak uang yang dia keluarkan, tapi berapa bersih jiwanya. Paham? Oke, gitu. Karena ini tidak dipahami secara sungguh-sungguh, akibatnya banyak orang yang setiap hari menghitung-hitung kebaikannya. Makanya Nabi mengatakan, jangan pernah menghitung kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Tapi kalau mau menghitung, hitung kejelekan yang pernah dilakukan pada orang lain. Menghitung kejahatan yang kita pernah lakukan pada orang lain, menyadari bahwa itu harus segera ditarik titik kejahatan itu dari jiwa kita, agar jiwa kita menjadi bersih. Jadi sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan pada dasarnya bukan kuantitatifnya yang penting, tapi yang penting kuantitatif dan kualitatifnya. Jadi artinya kalau kita mengeluarkan sedikit dari harta kita yang banyak, itu tanda sebetulnya kita masih memiliki kemelekatan. Ketarik nggak titik noda di dalam jiwa yang kotor itu? Ketarik tapi dikit. Ngerti maksudnya? Ketarik tapi dikit. Artinya kalau pakai penghapus udah dihapus tapi masih ada. Jadi kualitas penghapusnya kurang bagus. Apalagi yang mau dihapus itu bukan pensil, bekas tinta. Apa bedanya pensil dengan tinta? Bedanya apa? Secara kimiawi bedanya terletak pada seberapa besar ikatan kimianya. Kenapa pensil, bekas pensil mudah dihapus oleh penghapus? Karena ikatan antara molekul-molekul pensil dengan molekul kertas itu tidak seberapa besar dibandingkan dengan ikatan antara tinta dengan kertas. Nah, kan sebetulnya beda kita itu cuman apakah kita ini bekas pensil atau bekas tinta. Apakah spidolnya itu yang bisa dihapus atau spidolnya yang permanen? Kan itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Kalau yang permanen spidolnya ngapusnya setengah mati, dicucinya perlu pakai alkohol. Betul nggak? Iya. Yang kemelekatannya permanen dicucinya kan susah. Betul nggak? Susah. Orang belajar ilmu kanuragan. Kenapa? Karena dia takut mati.
Dan dia takut sama orang lain yang berkhianat pada dirinya. Betul nggak? Itu kan sebetulnya takut yang itu adalah takut yang berupa kemelekatan. Dia sedang menulis tinta. Makanya orang yang punya ilmu kanuragan kan matinya susah. Harus dicuci dulu. Betul nggak? Tuh, proses penyuciannya juga menyakitkan. Ya samalah. Kalau di tubuh kita ada kotoran dikit, cuci ya sama sabun kan hilang. Tapi kalau ada tato di tubuh kita, kan harus dikorek itu. Betul nggak? Nah, jiwa kita ini, ya, di dalam jiwa kita itu titik-titik yang melekat itu ya bergantung kepada kualitas kemelekatannya. Jadi kenapa kita harus berbuat baik? Lalu kenapa Allah mengatakan faman sakulat mawazinuhu, orang-orang yang banyak timbangan kebaikannya itulah orang yang beruntung. Beruntungnya dia bukan karena di kiri kanan banyak bawa pahala, bukan. Menghadap Allah nggak usah bawa apa-apa. Menghadap Allah itu suci bersih seperti sedia kala adanya. Suci bersih seperti saat kita ditiupkan pertama kali. Nah, konsepsi tentang pahala telah melukai cara berpikir kebanyakan orang beragama. Karena dia mengira konsepsi tentang pahala di kiri kanan kita ngagendong. Makanya di dalam kitab Ibnu Atha, jika engkau datang kepadaku membawa sejumlah amal, akan aku campakkan seluruh bawaanmu. Karena datang kepada Allah harusnya dalam keadaan suci bersih. Jadi kalau begitu, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di semesta ini pada dasarnya adalah melepaskan segala kemelekatan yang mengotori jiwa kita. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu apa kaitannya? Apa kaitannya ayat yang 101 dengan 102? Ada nggak kaitannya? Ada. Ayat 101 itu mengajarkan kepada kita supaya kita bebas dari pertalian nasab. Pertalian nasab itu hanya urusan jasmani saja. Ini anak saya, ini ibu saya jasmani. Betul nggak? Tapi jiwa sendiri-sendiri. Makanya supaya kita melepaskan pertalian nasab itu dilatih dengan cara meniup sangkakala. Saat meniup sangkakala kita sendiri-sendiri. Lalu apa hubungannya dengan ayat 102? Mereka yang sudah melepaskan kemelekatan pasti akan merelakan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk membahagiakan orang-orang yang di sekitar dirinya, yang perlu bantuan dirinya. Lalu sifat kikir, sifat pelit itu menjadi hilang musnah saat dimana seseorang sudah terbebas dari kemelekatan. Jadi sebetulnya sifat kikir itu pada dasarnya adalah masih tingginya tingkat kemelekatan. Paham? Ini ngaji udah terlalu jelas sebetulnya. Biasanya jadi tidak jelas. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Dan barang siapa waman khafas mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi sekarang kita semakin jelas mendapatkan gambaran dari Quran. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak kebaikannya. Banyak kebaikan berarti akibat dari dia sudah bisa menyucikan jiwanya. Nah, orang yang merugi adalah yang sedikit kebaikannya. Kenapa sedikit kebaikannya? Karena dia berhitung. Kenapa berhitung? Karena dia masih terlalu pekat, terlalu kuat kemelekatannya. Betul? Orang yang mau infak masih ngitung, itu sebenarnya penyebabnya cuma satu. Karena spidolnya permanen. Apa kalau ikut pengajian terus-menerus, Pak, bisa dihapus bekas spidolnya? Enggak bisa. Lalu yang bisa menghapus apa? Yang bisa menghapus itu harus bisa meniup sangkakala. Harus bisa sendiri. Harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu. Ini kajian sangat dalam. Karena selama ini kita memiliki paradigma banyak timbangan kebaikan. Jadi kita tuh ngagemol amal. Pak Indra mah 10 gemolan. Rek asup ka surga teh berat nyanak gemolan. Atau kalau begitu enak yang gemolannya sedikit ya. Bisa lompat ke surga. Trong. Gemolan dengan seetik, da amal dengan sekedik. Ini main-main logika sedikit supaya sedikit kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Saya tidak meremehkan orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Itu sendiri-sendiri silakan. Tapi saya ingin memberikan suatu pencerahan. Semoga ini
bisa membangkitkan diri kita. Oh, kalau begitu saya sudah beramal banyak tapi jiwa saya masih kotor ya, berarti amal saya tidak menyucikan jiwa. Itu kan harus diperbaiki segera. Betul nggak? Karena yang ada selama ini kan kita merasa sudah beramal banyak, padahal tidak pernah mengontrol diri kita. Apakah jiwa kita sudah bersih atau masih kotor? Kalau orang yang masih kotor itu kan biasanya tidak ikhlas. Betul nggak? Tidak ikhlas, serem, bermuatan, selalu saja mengait-ngaitkan kebaikannya dengan kebaikan yang harus dia dapat dari orang lain. Kalau orang ikhlas kan tidak pernah ngitung-ngitung. Orang itu mau baik pada kita, tidak baik kepada kita, saya akan tetap baik sama dia. Tuh. Makanya di dalam Quran dikatakan, bukanlah suatu kebaikan jika kamu belum bisa memberikan apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita memberi apa yang sudah tidak kita pakai, itu bukan dermawan, itu buang sampah, pakai bahasa dermawan. Tapi kita sering menganggap diri kita sudah menjadi dermawan. Ya nggak apa-apa, ngaku tuh boleh. Cuman nggak diaku sama Quran. Baik, kita teruskan. Untuk orang-orang yang sedikit amal kebaikannya, untuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Kapan? Sekarang. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Cacat itu apa? Cacat itu berarti tidak sempurna. Biasanya kalau ada cacat, ya kan? Kalau ada cacat, ada noda, ada ketidaksempurnaan, itu kan menjadi penghalang, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang sempurna. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu saja mendustakannya. Bapak Ibu, walaupun seminggu sekali kita kaji Quran, kalau kebaikan ini dilakukan terus menerus, jauh lebih baik daripada kita ngaji Quran semalam, gak ngerti, tidak memberikan getaran. Saya bukan ngalamin ibu bapak yang ngajinya seminggu sekali. Tapi kalau ngaji tiap hari juga kan bingung kapan ngamalinnya. Betul nggak? Yang saya ajarkan hari ini masih punya ada kesempatan 1 minggu untuk melatih diri kita. Minggu berikutnya kan pelajarannya sudah baru lagi. Diamalkan lagi seminggu, berikutnya sudah baru lagi. Betul? Jadi kebaikan itu, yang bagus itu, walaupun sedikit-sedikit tapi dilakukan terus-menerus. Lama-kelamaan Bapak Ibu akan terkejut. Karena ternyata Bapak Ibu sudah bisa memahami banyak ayat. Bahkan bisa jadi tanpa terasa kita sudah membahas keseluruhan ayat yang 30 juz. Walaupun sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah. Kita teruskan. Ya, qalu rabbana ghallabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhallin. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Mereka yang mendustakan tanda-tanda Tuhan. Mereka yang mukanya dibakar api neraka. Mereka yang membiarkan dirinya setiap hari menjadi kayu bakarnya neraka. Jangan biarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka. Kapan? Sekarang. Kalau sekarang kita tidak mengizinkannya, apalagi nanti. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Ini suatu kejujuran. Ternyata yang menyebabkan kita menjadi kayu bakarnya neraka itu karena kita mengizinkannya. Kenapa kita mengizinkannya? Karena kita telah dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita, pasti kita sedang berada di jalan yang sesat. Jadi kapan seseorang berada di jalan yang sesat? Ketika dia sedang dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang, suka nggak kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita? Suka? Saat itu berarti kita sedang membiarkan diri kita di dalam kesesatan. Jadi kalau kita disuruh milih, termasuk yang dapat nikmat, termasuk yang dimurkai, atau termasuk yang sesat? Jawabannya apa? Kadang-kadang dapat nikmat, kadang-kadang dimurkai, kadang-kadang di jalan yang sesat. Mungkin itu jawaban yang pas untuk kita. Lalu kita tidak berani mengambil suatu keputusan.
suatu pilihan. Tapi insya Allah, semoga kita selalu berada di jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Makanya insya Allah selalu di jalan orang yang dapat nikmat. Jangan pakai mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan itu berarti mudahnya enggak beneran. Diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti sulit. Ya kan? Jadi kalau kita bilang mudah-mudahan saya ahli surga, itu karena tidak percaya saja kita jadi ahli surga. Karena setiap hari sering membiarkan diri kita jadi kayu bakarnya neraka. Makanya pakai mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan besok saya dapat rezeki yang banyak. Cicing we di imah. Untuk menutupi kelemahan dirinya ya yang paling cocok kan pakai mudah-mudahan. Bapak doakan ya, mudah-mudahan saya tidak mengizinkan diri saya jadi kayu bakarnya neraka. Nggak akan saya izinkan. Kalau insya Allah Pak, mulai hari ini saya akan berlepas diri dari segala sampah spiritual. Dan saya tidak akan mengizinkan diri saya menyesali keadaan, tersinggung dengan hal-hal yang sepele, memberatkan hari esok, karena memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita dipikirkan, dengan cara melepaskan kehidupan hari ini, membiarkan diri kita diselimuti oleh perasaan iri hati, hidup dengan pembanding, dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi masih saja pakai kata mudah-mudahan. Ayo, insya Allah. Kata Bunda Tuti, insya Allah Pak, jangan semoga. Bunda Tuti, semoga masih sama Pak dengan mudah-mudahan. Lalu berikutnya apa? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ini cerita bukan cerita nanti, ini cerita sekarang. Ya? Ini cerita sekarang. Makanya dari awal tadi, ini cerita sekarang. Makanya mereka yang memandang ditiupkan sangkakalanya nanti, ini ceritanya jadi nanti. Makanya ada dalam kurung. Betul nggak? Ini dalam kurungnya kan lebay. Dan kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, dikiranya neraka hanya ada nanti. Sekarang sudah ada. Tadi udah ngaku. Ngaku nggak tadi kita? Kan di ayat sebelumnya mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan. Dan ketika itu kami sedang berada dalam keadaan sesat. Betul nggak? Makanya ketika sesat langsung minta pada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kapan? Saat dimana kita sedang melakukan tindakan kejahatan yang kemudian membakar diri kita sendiri. Bagus juga ya doa gitu. Tapi doa ini jangan sembarangan. Ini doa ketika kita sedang di neraka. Lagi adem-adem di masjid, di surga itu. Jangan doa ini. Ini doa penting itu untuk yang suka marah. Ya, apalkan doanya? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini doa penting itu. Begitu Bapak Ibu tersinggung karena orang lain menyinggung Bapak Ibu, langsung baca Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Bagus enggak itu? Bagus kan? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami sekarang dari kejahatan yang menguasai diri kami. Karena kami tidak betah tinggal di tempat ini. Ayo, ini penting untuk yang ya masih gampang tersinggungan, penting nih doain. Kalau yang sudah ngapungnya kemana-mana itu udah nggak terikat pada apapun, nggak usah dihafalkan. Makanya doa ini selektif, hanya untuk orang yang ini. Doa kan bunyinya juga, ya Allah Tuhan kami, keluarlah kami dari apa? Dari neraka. Dia sedang tinggal di mana? Jadi kalau kita sedang tinggal di surga baca doa ini kan nggak pantas. Makanya jangan asal Rabbana dibaca. Itu Quran itu situasional. Iya. Wah, ada doa bagus Pak. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Hati-hati, itu doa untuk orang yang sedang berada di neraka. Dibaca. Ada lagi doa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka ini, karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Izinkan aku sebentar saja dari surga. Kita hati-hati kalau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah aja yang ngerti. Doa sapu jagat itu aman itu.
Iya, aman itu. Iya, jangan jadi orang, wah saya pengen doanya panjang, biar nanti kalau mimpin doa saya disebut kiai. Semua robana dikumpulkan, diklik pakai Al-Quran digital. Wah semua robana ngumpul itu, setelah itu dibaca. Hati-hati, ini robana juga, tapi ini robana yang dibacakan oleh orang yang sedang tinggal di mana. Nah, penting juga kalau sekali-kali kita tinggal di situ, minta dikeluarkan. Ya, daripada marah-marah nggak karuan, baca aja doa ini. Ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Subhanallah. Allah berfirman, ini firman Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Makanya ketika kita sedang berada dalam situasi yang dikuasai oleh kejahatan, saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah kita bicara dengan dia? Gak bisa. Seluruh jaringan telepon putus. Sinyalnya hilang. Baterainya lowbat. Semua hubungan dengan dia putus. Karena dia mengatakan, kamu tidak bisa berbicara dengan aku. Ada orang mengatakan, "Teu naon abdi mah ka neraka ge. Nu penting mah patepang sareng Gusti Allah." Nekat itu. Allah buatan dia kayaknya. Yang dipersepsi oleh dia sendiri. Ini ayat kontekstual. Tapi kalau ayat ini dibahas nanti, saya mau tanya ibu bapak, mau gak berubah sekarang? Gak deh. Kumangkewe. Bukan ke kumaha. Neraka na gecan aya, namanya di tender. Masih digodok. Proyeknya belum keluar. Makanya kata Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu, ketika kita baca doa yang tadi, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka ini. Apa yang Allah bilang? Tinggallah kamu di situ dengan hina, dan aku tidak mau berbicara denganmu. Jadi sebetulnya ketika seseorang sedang diselimuti oleh kemarahan, kesombongan, keangkuhan, yang sifat-sifatnya terbalik dari sifat-sifat ruh yang ditiupkan pertama kali Allah ke dalam diri kita, saat itu kita sedang memiliki dinding yang sangat tebal dengan Allah. Makanya ketika ibu bapak berisik nih, masih ada rasa kesal, ada rasa kebencian, ada apa, mau niup sangkakala berapa kali, tetap saja kita masih terhubung dengan nasab-nasab, pertalian nasab-nasab. Bahkan pertalian nasab itu dengan jabatan ada pertalian nasab, dengan uang ada pertalian nasab. Bukan sekedar dengan makhluk hidup, dengan keluarga, tapi bisa jadi ada pertalian nasab dengan segala sesuatu yang selama ini menjadi terikat bersama kita. Lihat ayat berikutnya. Ya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ini baru doanya bagus. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Nah, si yang tadi itu, yang tinggal di neraka itu, yang mukanya selalu dibakar dengan api neraka itu, dia itu selalu mengejek, sehingga kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, beruntunglah kalau hari ini kita ditertawakan oleh orang-orang yang seperti itu. Beruntunglah kalau hari ini kita diejek oleh orang-orang yang seperti itu. Berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Makanya di sini ayatnya wa annahum humul faizun. Ya, faizun, faizin sering diucapkan kapan itu? Sering diucapkan kalau sudah selesai saum, minal aidin wal faizin. Jadi kalau orang itu sudah kembali kepada Allah, aid, maka dia akan mendapatkan faizun. Nah, itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan faizun. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi tinggalnya cukup sehari atau setengah hari.
Pernah tinggal saja di situ sehari atau setengah hari. Setelah itu dibimbing untuk bertawajuh. Saat bertawajuh kita id kembali kepada alam asal kita. Setelah itu dipacu diri kita untuk mendapatkan faizun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh-sungguh mengetahuinya. Subhanallah, tinggal di bumi yang ini cukup sebentar saja. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama harus kita upayakan adalah mencari jalan ke akhirat. Cukup sehari atau setengah hari menginvestasikan waktu kita. Dan setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Makanya saya tidak mengizinkan kalau ada jamaah kita setelah mendapatkan ilmu ini berhenti bekerja. Mau fokus, nggak ada gunanya hidup kayak gitu. Ya, saya mau pergi saja bersemedi di Gunung Semeru. Mau dapat ujian apa di Gunung Semeru? Karena sesungguhnya ujian yang sesungguhnya kita dapat adalah dari kehidupan yang biasa sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang telah menemukan jalan menuju akhirat dan tidak melupakan kehidupannya di dunia. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.